warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Niken Agustin dalam kegiatan Belajar Bersama Menyenangkan. Di video kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang jenis-jenis usaha dan juga kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kalian ada yang tahu nggak apa saja sih jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia? Terus apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Oke, tanpa berlama-lama, kita akan segera membahasnya secara bersama-sama apa saja jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia dan apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Simak penjelasannya baik-baik ya, karena nanti di akhir video akan ada kuis untuk kalian semua. Oke baiklah, sekarang kita akan melanjutkan belajar bersama mengenai jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Kira-kira ada apa saja ya jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Yang pertama ada jenis usaha di bidang perdagangan. Kira-kira apa saja ya jenis usaha dalam bidang perdagangan ini? Kalian pernah melihat tempat ini nggak? Atau ini? Iya, Alfamart dan juga Indomart. Keduanya merupakan jenis usaha dalam bidang perdagangan. Kenapa seperti itu, Bu? Karena Alfamart dan Indomart ini merupakan jenis usaha yang melibatkan kegiatan jual beli. Mereka menjual produk mulai dari makanan, sembako, dan kebutuhan lainnya. Selain Alfamart dan Indomart, ada apa saja sih, Bu? Tetangga kalian ada yang punya warung? Entah itu warung makan, warung sembako, atau warung apapun. Itu juga termasuk dalam jenis usaha dalam bidang perdagangan. Oke, tadi kita sudah membahas tentang jenis usaha dalam bidang perdagangan. Tadi ada Alfamart dan juga Indomart. Alfamart dan Indomart tadi kan menjual makanan, sembako, dan juga barang-barang lainnya kan, lengkap sekali. Nah, kira-kira isi dari Alfamart dan Indomart itu atau barang-barang yang ada di dalam Alfamart dan Indomart itu siapa sih yang memproduksi? Itu termasuk dalam jenis kegiatan apa ya? Nah, contoh itu tadi merupakan jenis usaha daripada perindustrian. Jika Alfamart dan Indomart itu mendistribusikan atau menjual produk-produk yang dihasilkan, nah di jenis usaha perindustrian ini mereka membuat atau menghasilkan barang untuk diperjualbelikan. Kegiatan itu termasuk kegiatan produksi. Nah, jenis usaha tersebut adalah dalam bidang perindustrian. Kalian pasti pernah dong melihat banyak sekali ada PT-PT makanan, atau mungkin baju, atau mungkin pembuatan barang-barang elektronik. Itu termasuk dalam jenis bidang perindustrian. Mereka membuat dan menghasilkan barang, baru mereka mendistribusikannya. Selanjutnya, selain perdagangan dan juga perindustrian, ada juga jenis usaha pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Pasti udah tahu dong apa yang dihasilkan dari jenis usaha tersebut. Yang pertama, pertanian. Nah, hasil dari jenis usaha ini sering kita makan, bahkan menjadi makanan pokok daripada masyarakat Indonesia. Kira-kira apa? Iya, benar sekali. Padi. Selain ada padi, ada juga jagung dan juga ada gandum dan lain-lain. Nah, untuk jenis perkebunan, jenis usaha perkebunan apa saja yang dihasilkan? Ada teh, ada juga kopi, ada juga karet. Nah, tadi ada pertanian dan perkebunan. Sekarang jenis usaha perikanan. Perikanan. Sudah tahu dong apa yang dihasilkan dari jenis usaha perikanan itu? Iya, benar sekali. Jenis usaha perikanan menghasilkan ikan, seafood,
Seafood itu ada apa saja? Ada udang, ada gurita, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Ketiga jenis usaha ini menghasilkan bahan makanan untuk dikonsumsi oleh halayak ramai. Masih ada lagi nggak sih Bu jenis usaha selain perdagangan, perindustrian, pertanian, perkebunan, dan juga perikanan? Masih ada satu lagi jenis usaha, yaitu jenis usaha di bidang jasa. Ayo, kira-kira jenis usaha ini jenis usaha apa ya? Kalian pernah melihat ini? Atau mungkin profesi ini? Nah, mereka berdua ini merupakan seseorang yang melakukan kegiatan jenis usaha dalam bidang jasa. Tadi ada dokter. Dokter menawarkan jasanya untuk mengobati orang-orang yang sakit. Kemudian ada montir. Montir menawarkan jasanya untuk memperbaiki barang-barang yang rusak. Kedua orang ini melakukan jenis usaha di bidang jasa. Selain dokter dan juga montir, ada apa saja? Ada banyak sekali ya. Sekarang ada Gojek, mereka menawarkan jasa mereka untuk mengantarkan kita ke tempat tujuan. Bahkan ada GoFood, mereka menawarkan jasa mereka untuk mempermudah kita dalam memesan makanan tanpa harus datang ke tempatnya. Itu adalah beberapa contoh dari jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian kita akan beralih ke dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kita lanjutkan untuk membahas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tadi Ibu bahkan sudah menyinggung beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada jenis-jenis usaha di Indonesia tadi. Kira-kira apa ya yang tadi Ibu sebutkan beberapa kegiatan ekonomi Indonesia? Pasti yang menyimak tahu jawabannya. Oke, sekarang kita akan belajar bersama-sama mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Pertama kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi dalam bidang produksi. Tadi Ibu sudah menyinggung ya dalam kegiatan perindustrian. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Setelah melakukan kegiatan produksi, seseorang akan melakukan kegiatan distribusi atau memasarkan barang agar barang tersebut sampai kepada konsumen. Siapa konsumen itu? Konsumen adalah seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi atau memakai, menggunakan, memakan barang yang dihasilkan dalam kegiatan produksi dan dipasarkan oleh kegiatan distribusi. Kira-kira siapa sih yang melakukan kegiatan produksi? Biasanya orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan apa? Benar sekali, orang-orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan produksi yang melakukan disebut dengan produsen. Kemudian distribusi apa? Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Jadi kegiatan ekonomi di Indonesia itu ada 3. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, 3 ini, orang-orang yang melakukan ketiga kegiatan ini disebut dengan produsen, distributor, dan juga konsumen. Baiklah, kita sudah belajar bersama mengenai jenis-jenis usaha dan juga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sekarang Ibu akan memberikan kalian kuis. Kuis ini berbentuk gambar dan kalian tinggal menjawab. Ini termasuk kegiatan apa? Apakah kegiatan produksi, atau kegiatan distribusi, atau kegiatan konsumsi. Dan kemudian ini termasuk dalam jenis usaha apa.
Simak baik-baik ya. Oke, soal yang pertama, di sini ibu sudah memberikan kalian gambar seseorang yang sedang makan burger. Kira-kira seseorang ini sedang melakukan kegiatan ekonomi apa ya? Selanjutnya di sini ada seseorang yang sedang melakukan kegiatan bercocok tanam di kebun. Kira-kira ini termasuk jenis usaha apa ya? Bagaimana? Ibu hanya memberikan 2 soal. Pasti kalian bisa dong ya menyebutkan jenis usaha dan juga kegiatan ekonomi dalam gambar tersebut. Kira-kira jawabannya apa ya? Tadi yang pertama ada gambar seseorang yang sedang memakan burger. Kira-kira dia sedang melakukan kegiatan apa ya? Jawabannya adalah kegiatan konsumsi. Gimana? Ada yang benar jawabannya? Kemudian tadi yang kedua, ada seseorang yang sedang melakukan kegiatan bercocok tanam di kebun. Kebun. Kira-kira mereka melakukan jenis usaha apa ya? Ini adalah jenis usaha dalam bidang perkebunan. Gimana? Ada yang benar? Atau benar semua? Oke, hebat banget. Pasti semuanya bisa menjawab kuis ini dengan benar ya, apabila mendengarkan penjelasan ibu di video sebelumnya. Oke, baiklah, penyampaian materi sudah selesai. Tadi juga kita sudah melakukan kuis secara bersama-sama dan ibu yakin anak-anak ibu pasti sudah dapat menyelesaikan kuis tersebut. Menyenangkan kan belajar kuis menggunakan gambar? Sekarang ibu pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!